PSSI usahakan naturalisasi JIJ rampung dengan cepat. Pernah juara Liga Champions, pelatih ini justru bikin timnas Indonesia hancur lebur di ranking FIFA. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut. PSSI menunjukkan keseriusannya dalam proses naturalisasi JIJ. Bek milik Venezia itu diusahakan mendapatkan paspor Indonesia secepat mungkin. JIJ memang menjadi pemain keturunan terbaru yang tengah menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Kehadiran JIJ bisa menambah kekuatan lini pertahanan timnas Indonesia. Bermain di Serie B Italia menunjukkan kualitasnya di atas rata-rata. Namun proses naturalisasi seorang pemain biasanya memakan waktu yang cukup lama. Padahal PSSI ingin menggunakan tenaga JIJ untuk Piala Asia 2023 pada Januari mendatang. Maka dari itu upaya maksimal dilakukan PSSI untuk proses naturalisasi JIJ. Hal itu ditegaskan oleh salah satu anggota komite eksekutif Arya Sinulinga. Naturalisasi membutuhkan kehadiran fisik pemain. Kehadiran mereka itu biasanya pada saat FIFA Matchday. Kemarin sudah beres dari kedubesnya Belanda, kemudian dari rekomendasi Kemenpora, dan sekarang masuk ke Kemenkumham. Setelah itu masuk ke Mensesnek, lalu Presiden diusulkan ke DPR, kata Arya Sinulinga. Dalam proses naturalisasi ini, JIJ memang harus datang ke Indonesia langsung. Selain itu, dokumen-dokumen pendukung juga harus lengkap. Ternyata hal inilah yang membuat proses naturalisasi sebelumnya sempat tersendat. PSSI tentu tak mau mengulangi kesalahan yang sama. Sintayong mengaku ogah gegabah meski bek Swansea City Nathan Zoon ingin membela timnas Indonesia. Dia ingin melihat kualitas sang pemain terlebih dahulu. Seperti diketahui, nama Nathan memang belakangan menjadi buah bibir. Hal itu setelah dia menyatakan bersedia untuk membela Indonesia dalam karir internasionalnya. Diketahui pemain berposisi bek itu memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang asalnya dari Semarang. Sintayong sendiri mengaku sudah tahu kalau Nathan Zoon ingin membela timnas Indonesia. Dia pun mengatakan kalau sangat terbuka bila mantan pemain Excelsior tersebut mau masuk ke dalam skuadnya di timnas Indonesia. Pemain tersebut, Nathan, memang tertarik di naturalisasi. Dia sepakat dan setuju mau ganti kewarganegaraan Indonesia, kata Sintayong. Kendati demikian, Sintayong ingin melihat kemampuan si pemain terlebih dahulu, baru akan membicarakannya dengan PSSI. Meski sebenarnya Nathan cukup berpengalaman. Selain main di Swansea City, dia sempat tampil istimewa bersama Excelsior, bahkan sempat mendapat penghargaan Eredivisie Player of the Month pada September 2022 lalu. Tetapi saya belum memutuskan sebelum atau saya melihat permainannya seperti apa, dan setelah itu dicek permainannya seperti apa. Nanti dibicarakan dengan Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, ungkap Sintayong. Kembali heboh di jagat media sosial, kabar Irak memiliki rencana gila agar mulus lolos Piala Dunia 2026 dan tumbangkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 jadi sorotan warganet. Bagaimana tidak, Irak diketahui menambah kekuatannya jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Warganet menyebut menjadi sinyal bahaya untuk timnas Indonesia. Rencana dari Irak adalah menambah pemain naturalisasi level Eropa untuk memperkuat tim mereka. Dan benar, tim asal Timur Tengah itu kembali mendatangkan pemain naturalisasi asal Liga Norwegia. Danilo Al-Said, pemain keturunan Irak yang resmi bakal membela negara tersebut, menjadi rekrutan naturalisasi anyar mereka. Dilansir dari akun Instagram @timnasional, Danilo Al-Said sedang bermain di Liga Norwegia bersama Sandefjord Football. Akun tersebut juga menjelaskan bahwa calon lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 itu tiap bulan menambah pemain naturalisasi. Sementara itu, warganet Indonesia menanggapi terobosan dari Irak bahwa hal itu untuk memuluskan langkahnya ke Piala Dunia. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Sean Patinama belak-belakan soal proses dirinya bisa membela tim Garuda. Baik sayap Viking FK di Liga Norwegia itu mengakui adanya andil dari netizen Indonesia.
Shane Patinama baru-baru ini melakoni debutnya bersama timnas Indonesia senior di laga melawan Argentina dalam FIFA Matchday bulan Juni 2023. Namun, pemain berusia 25 tahun itu absen dalam pertandingan melawan Turkmenistan pada FIFA Matchday September lalu karena cedera. Patinama menjelaskan bahwa dia merasa sangat disambut dengan hangat ketika memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI pada awal tahun ini. Pesan di Instagram membuat saya akhirnya tertarik bermain untuk membela timnas Indonesia, karena saya mulai bermain sejak usia 15 dan 16 tahun. Mereka mencari pemain yang main di Eropa namun punya darah Indonesia. Saya mendapatkan beberapa pesan dan kemudian saya seperti apa ini. Dan kemudian saya mulai melihat bahwa ini cukup bagus. Mereka sangat antusias, hangat dan sangat fantastis, ungkap Shane Patinama. Shane Patinama dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat mencintai sepak bola, ditunjukkan oleh fanatisme para supporternya saat mendukung tim bermain. Selama pertandingan timnas Indonesia, supporter selalu memberikan dukungan yang luar biasa. Patinama menganggap bahwa supporter timnas Indonesia sangat mendukung pemain yang bermain abroad alias berkarir di luar negeri. Mereka secara aktif memantau penampilan pemain-pemain tersebut dan memberikan komentar selama pertandingan. Selain itu, Shane juga merasa bahwa kotak pesan di Instagram pribadinya telah diisi oleh orang-orang yang sangat fanatik terhadap sepak bola. Pernah juara Liga Champions, pelatih ini justru pernah membuat hancur lebur ranking FIFA Timnas Indonesia. Pelatih yang dimaksud adalah juru taktik asal Inggris, Peter Witt. Peter Witt juga berstatus pesepak bola legenda asal Inggris sewaktu aktif sebagai pemain. Peter Witt pernah memenangkan trofi Liga Champions 1981-1982 bersama Aston Villa. Hebatnya gol tunggal kemenangan 1-0 Aston Villa atas Bayern Munchen saat itu dilesakan Peter Witt. Setelah pensiun sebagai pemain pada 1991, karir pelatih Peter Witt terhitung stagnan di awal. Baru ketika membesut timnas Thailand pada 1998 sampai 2003, Peter Witt meraih kesuksesan sebagai pelatih. Ia mengantarkan timnas Thailand juara Piala AFF tahun 2000 dan 2002, serta merebut medali emas SEA Games 1999. Peter Witt pun menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air saat itu, mengingat timnas Indonesia merupakan tim yang ditumbangkan Thailand di final Piala AFF 2000 dan 2002. Kepincut kesuksesan Peter Witt, PSSI pun resmi mengontrak pria asal Inggris itu pada Januari 2004. Harapannya Peter Witt dapat mengantarkan timnas Indonesia merajai sepak bola Asia Tenggara plus unjuk gigi di level Asia. Namun hasil yang didapat timnas Indonesia asuhan Peter Witt jauh dari kata baik. Sempat lolos ke final Piala AFF tahun 2004, timnas Indonesia rontok di fase grup Piala AFF 2007. Timnas Indonesia juga terhenti di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia setelah kalah bersaing dari Arab Saudi dan Turkmenistan. Akhirnya Peter Witt dipecat PSSI pada Januari 2007. Keputusan itu diambil karena PSSI tak mau timnas Indonesia menjadi bulan-bulanan saat mengarungi grup D Piala Asia 2007 bersama Korea Selatan, Arab Saudi, dan Bahrain. Bobroknya performa timnas Indonesia asuhan Peter Witt membuat posisi skuad Garuda di ranking FIFA mengalami penurunan drastis dalam kurun waktu Januari 2004 hingga Januari 2007. Sebut saja dari posisi 91 dunia ke 149 dunia atau turun 58 peringkat di ranking FIFA. Bisa dibilang Peter Witt tercatat sebagai pelatih terburuk yang pernah menangani timnas Indonesia. Sekarang di bawah asuhan Sintayong, posisi timnas Indonesia perlahan-lahan meningkat dan kini duduk di urutan 147 dunia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Brunei Darussalam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang pada Kamis 12 Oktober 2023 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada Selasa 17 Oktober 2023, laga dilangsungkan di markas Brunei Darussalam. Di atas kertas, timnas Indonesia bisa menjungkalkan Brunei Darussalam dalam laga kandang maupun tandang. Namun berhubung tidak ada yang mustahil di sepak bola, pantang bagi timnas Indonesia meremehkan Brunei Darussalam. Karena itu, kabarnya pelatih timnas Indonesia Sintayong akan memanggil 26 pemain untuk mengarungi dua laga kontra Brunei tersebut. Dari 26 nama yang dipanggil, apakah ada nama bek Venezia Jay Ijes? Bek bertinggi badan 190 cm ini masih harus menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia.
Kabarnya proses naturalisasi JIJ sudah sampai ke Menkumham dan masih harus melewati beberapa tahap lagi. Harapannya proses naturalisasi JIJ berjalan cepat, sebab kehadiran pemain bertinggi badan 190 cm itu dibutuhkan saat timnas Indonesia tergabung bersama Irak, Vietnam, dan Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas, siapa saja pengisi starting line up timnas Indonesia saat bersua Brunei Darussalam? Kemungkinan besar Sintayong mengandalkan formasi 3-4-1-2. Dalam pola ini posisi penjaga gawang akan dipercayakan kepada Hernando Ari. Selanjutnya 3 bek sejajar ada Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Kemudian di posisi wingback kanan ada Asnawi Mangkualam dan Shane Patinama di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral ditempati 2 pemain berdarah Belanda yaitu Mark Klok dan Ivar Jenner. Bagaimana dengan Marcelino Ferdinand? Jika dalam kondisi bugar, gelandang 18 tahun itu akan diproyeksikan sebagai playmaker mendukung duet ujung tombak Rafael Struijk dan Ramadan Sananta. Apakah kolaborasi ini membuat timnas Indonesia menang besar atas Brunei Darussalam? Kita tunggu saja. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.